Polda Metro Jaya mengungkap alasan belum menahan para tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, yakni Roy Suryo CS, karena ingin terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kamis besok. Di sisi lain, mantan Menpora Roy Suryo menyeret nama Sylvester Matutina di tengah proses hukum ijazah Jokowi. Itu dilaporkan dengan nama inisial. Mensupport sahabat saya Dr. Tifa. Polda Metro Jaya tancap gas menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Responsia Nipar, dan Tifauziah atau Dr. Tifa pada Kamis 13 November 2025. Roy Suryo CS bakal melalui tahapan pemeriksaan lebih lanjut pasca penetapan tersangka. Penahanan kepada para tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi akan diputuskan usai pemeriksaan tersebut. Polda berharap Roy Suryo CS dapat memenuhi panggilan dan dapat menyampaikan klarifikasinya. Sampai saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi terhadap panggilan tersebut. Panggilan tersebut dilayangkan dengan 3 cara, baik itu menggunakan jalur paket, diantar langsung oleh penyidik ke rumah dan alamat sesuai dengan KTP. Yang ketiga, dikirim melalui WhatsApp. Atas penetapan tersangka kasus ijazah Jokowi, mantan Menpora Roy Suryo mengaku tak mempermasalahkan status tersangka dan siap menghadapi proses hukum. Namun, Roy meminta penegak hukum adil dalam bertindak lantaran masih ada terpidana yang ingkrah 6 tahun lalu namun belum juga dieksekusi penjara. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya, ya. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum. Kalau ini tiba-tiba dihentikan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan dasar penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS. Apakah karena tuduhan ijazah palsu atau karena alasan lain seperti menyebarkan berita hoaks atau pencemaran nama baik? Bagi Mahfud, jika kasus ini dibawa ke pengadilan, maka persidangan harus terlebih dahulu membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada 2. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli gitu. Atas penetapan tersangka Roy Suryo CS, sejumlah tokoh aktivis hingga akademisi menyatakan dukungan terhadap Roy Suryo CS dalam menghadapi proses hukum kasus ijazah mantan Presiden Jokowi. Pakar hukum tata negara Reflin Harun menyebut kasus Roy Suryo CS seharusnya tak masuk ranah pidana karena menyangkut opini publik. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.